Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ismadayanti dengan NIM 231101030019 yang akan menyampaikan tentang implementasi model pembelajaran kooperatif learning dan kolaboratif learning. Pengertian kooperatif learning. Pembelajaran kooperatif learning merupakan sebuah proses belajar mengajar yang disebut juga pembelajaran kooperatif mutual. Kooperatif mutual sendiri adalah suatu pedoman atau panduan tertulis yang digunakan untuk mengatur operasi, prosedur, dan juga tata kelola suatu koperasi. Kooperatif manual ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, hukum yang berlaku, dan praktik terbaik dalam manajemen koperasi. Pendapat para ahli, yaitu yang pertama adalah Usman. Ia berpendapat bahwa bekerja sama berarti belajar dalam kelompok atau bekerja sama dengan individu yang lain. Kedua, Arthur Tejersil, ia berpendapat pula sebaliknya, bahwa belajar adalah proses di mana pengalaman menghasilkan perubahan yang bertahan lama dalam pengetahuan dan juga perilaku, atau pengembangan perilaku melalui latihan dan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu Syaiful Sagala, yang isinya ia mengartikan belajar lebih jauh. Menurutnya, belajar adalah proses memperoleh informasi, sikap, dan kemampuan melalui penggunaan sumber daya instruksional. Selama fase pembelajaran kooperatif, siswa berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk merancang lingkungan belajar terbaik. Penciptaan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman ini disebut dengan modifikasi tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Selama fase pembelajaran kooperatif, siswa berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk merancang lingkungan belajar yang terbaik dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih, sehingga menciptakan sikap dan perilaku umum untuk bekerja sama atau mendukung satu sama lain secara terstruktur dan terorganisir. Kerjasama siswa bergantung pada kelompok kecil. Pembelajaran kooperatif secara hati-hati memandukan instruksi instruktur dengan materi pelajaran untuk memungkinkan siswa berkolaborasi guna meningkatkan pembelajaran individu dan kelompok. Tugas setiap anggota kelompok adalah membantu temannya belajar dan menyerap informasi yang disampaikan. Berkolaborasi antar anggota tim menumbuhkan rasa pencapaian dan meningkatkan pembelajaran. Elemen utama pembelajaran kooperatif adalah 1. Para siswa harus percaya bahwa mereka semua memiliki pencapaian yang sama. 2. Para siswa harus merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap semua siswa dalam kelompoknya, serta terhadap diri mereka sendiri juga mempelajari materi yang dihadapi. 3. Siswa harus membagi tugas juga tanggung jawab secara proporsional di antara kelompok mereka. 4. Setiap siswa akan menerima evaluasi atau penghargaan yang akan berdampak pada penilaian seluruh kelompok. 5. Siswa belajar keterampilan bekerja sama dan berbagi kepemimpinan, dan juga masih banyak lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pemanfaatan kelompok kecil siswa yang berkolaborasi untuk menyediakan lingkungan belajar terbaik dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Tahap ini menekankan pada sikap dan perilaku umum untuk bekerja sama atau mendukung satu sama lain secara terstruktur dan terorganisir. Ciri-ciri kooperatif learning. 1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi akademik, siswa diminta untuk bekerja sama melalui kelompok. 2. Anggota kelompok
terdiri dari siswa dengan kemampuan rendah, sedang, juga tinggi. 3. Sejauh mungkin, setiap anggota kelompok memiliki ras, budaya, juga jenis kelamin yang berbeda. 4. Setiap penghargaan yang berfokus pada kelompok, bukan individu. Menurut Slavin, kooperatif memiliki 6 karakteristik utama atau ciri-ciri utama dari pembelajaran cooperative learning ialah 1. Tujuan kelompok, 2. Tanggung jawab individu, 3. Kesempatan yang sama untuk sukses, 4. Perlombaan kelompok, 5. Spesialisasi tugas, dan 6. Penyesuaian terhadap kebutuhan pribadi. 5 komponen pembelajaran kooperatif untuk mencapai sebuah hasil terbaik, yaitu 1. Saling ketergantungan positif, 2. Tanggung jawab positif, 3. Tatap muka, 4. Komunikasi antar anggota, 5. Evaluasi proses kelompok. Selain itu, tahap pembelajaran kooperatif harus mencakup 4 tahapan keterampilan, ialah 1. Membentuk, meliputi penggabungan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk membentuk kelompok dan mengembangkan sikap-sikap yang patuh pada norma. 2. Berfungsi, yang mencakup kemampuan yang dipergunakan untuk merencanakan kegiatan kelompok, untuk menyelesaikan tugas, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar anggota kelompok. 3. Performatan, merupakan keterampilan yang penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Ini menekankan penggunaan dan pengetahuan tentang konten dengan mempromosikan penerapan proses berpikir tingkat tinggi. Dan keempat, fermentasi, merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman konseptual sebelum pengajaran, menyelesaikan konflik kognitif, mengumpulkan lebih banyak informasi, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pembelajaran cooperative learning ialah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi akademik. Anggota kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan rendah, sedang, juga tinggi. Setiap anggota kelompok memiliki perbedaan dan sistem penghargaan yang berfokus pada kelompok, bukan individu. Kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Keuntungan yang diperoleh tenaga pendidik juga siswa ketika menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif ialah 1. Pembelajaran bersama yang menciptakan lingkungan belajar yang baru. Ini disebabkan oleh fakta bahwa model pembelajaran konvensional yaitu camah juga tanya jawab hanya digunakan dan ternyata tidak meningkatkan motivasi juga semangat peserta didik untuk belajar. Namun, ketika model pembelajaran kooperatif digunakan, suasana kelas tampak lebih hidup juga bermakna. 2. Membantu tenaga pendidik menemukan masalah juga mendapatkan solusi. Hasil penelitian menunjukkan, praktik pembelajaran kooperatif melalui diskusi kelompok dapat membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar. 3. Cooperative learning ialah langkah yang bagus untuk membuat program pembelajaran terpadu. Dengan kooperatif, siswa belajar tentang aspek efektif juga psikomotorik tentang kognitif. Dan yang keempat, ada kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif, kreatif, juga kritis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan pembelajaran ini lebih berpusat pada siswa juga memberi kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Ternyata, teman seumuran yang memberikan motivasi dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Selain itu, membahas materi yang sulit atau kontroversial dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir mereka. 5. Mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap masalah sosial di lingkungan mereka. Bekerja sama dalam kelompok membuat orang ingin membantu siswa lain yang mengalami kesulitan, yang memungkinkan pengembangan keterampilan sosial siswa. Selain itu dapat membantu siswa mengembangkan perasaan simpati juga empati terhadap siswa lain. Dan yang keenam adalah siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran kooperatif
dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan belajar berani menyuarakan pendapat, menerima kritik dengan baik, dan menghargai pendapat orang lain. Percakapan yang intim dan kreatif tercipta ketika staf pengajaran dan siswa berinteraksi. Di samping kelebihan, ada juga kelemahan dalam strategi pembelajaran kooperatif. Berikut kekurangan metode pembelajaran kooperatif. 1. Ada kemungkinan kelas akan mengalami ketidakstabilan siswa. 2. Ketika diminta bekerja sama dengan orang lain, banyak siswa yang merasa kesulitan ketika ditempatkan dalam kelompok siswa yang lebih intelektual. Anak-anak yang kurang mampu akan merasa rendah diri, sementara anak-anak yang rajin merasa harus bekerja lebih keras dibandingkan teman-temannya. 3. Kecemasan di kalangan anggota kelompok akan hilangnya individualitas atau sifat khas siswa akibat harus menyesuaikan diri dengan kelompok. 4. Banyak siswa khawatir bahwa pekerjaannya tidak akan didistribusikan dengan baik atau merata, dan bahwa tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab satu orang untuk menyelesaikan semuanya. Pengertian kolaboratif learning. Pembelajaran kolaboratif pada dasarnya adalah setiap pendekatan pembelajaran di mana dua individu atau lebih berkomunikasi, bergantung satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Menurut Smith and McGregor, mereka berpendapat bahwa pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada sejumlah premis, termasuk 1. Apabila seseorang aktif dalam belajar, maka ia dianggap sedang belajar. 2. Konteks merupakan faktor utama dalam pembelajaran. 3. Semua siswa pada dasarnya adalah individu yang unik dengan latar belakang, preferensi belajar, pengalaman, karakteristik, dan pandangan dunia yang unik. 4. Belajar merupakan suatu aktivitas sosial yang di dalamnya saling memahami dan menerima makna terbentuk melalui interaksi dan percakapan. Sedangkan menurut Derrier, ia berpendapat bahwa keterlibatan dan pembelajaran saling terkait erat, mengacu pada filosofi konstruktivis sosial, sejauh mana seseorang terlibat dalam lingkungan di mana mereka berpartisipasi dapat menghasilkan pengetahuan dan pembelajaran. Landasan proses pembelajaran dalam pembelajaran kolaboratif adalah interaksi yang terjadi antar peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berasumsi bahwa interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok belajar memegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, apabila seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam proses tersebut, maka dianggap sedang melaksanakan suatu proses pembelajaran. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar kolaboratif ialah lingkungan di mana dua atau lebih individu berkomunikasi, bergantung satu sama lain, dan bekerja menuju tujuan yang sama. Ciri-ciri pembelajaran collaborative learning menurut Nelson ialah 1. Siswa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pertukaran pengetahuan dan gagasan tentang suatu mata pelajaran selama proses pembelajaran. 2. Proses belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak tentang suatu mata pelajaran dan menerapkan pendekatan atau solusi berbeda terhadap masalah. 3. Mempunyai kesempatan untuk memodifikasi suasana kelas dengan cara yang akan membantu proses belajar kelompok. 4. Apabila proses belajar dapat memberikan waktu, kesempatan, tempat, dan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran kelompok, maka dapat disebut pembelajaran kolaboratif. 5. Latihan pembelajaran mencakup berbagai tugas, seperti menyelesaikan suatu proyek dan mengatasi masalah. Atribut Nelson memperjelas bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mengutamakan peran pembelajaran dibandingkan guru dipupuk oleh pembelajaran kolaboratif. Strategi ini dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Metode ini tidak hanya membantu siswa belajar lebih aktif tentang suatu mata pelajaran, namun juga memungkinkan mereka menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan ramah diskusi di mana setiap siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan collaborative learning. Pembelajaran kolaboratif menawarkan sejumlah manfaat,
Menurut Ali Mustadi sendiri, pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang sangat cocok untuk mengajarkan kualitas karakter kepada siswa sejak dini. Hal ini karena dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti 1. Mendorong setiap pelajar untuk merasa mandiri dan bertanggung jawab. 2. Rasa ingin tahu untuk bekerja sama, memecahkan masalah dan tekun belajar. 3. Mendorong siswa untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya dengan lebih berani dan percaya diri. 4. Inovatif dalam membangun dan memperluas pengetahuan melalui pengalaman. 5. Mendorong siswa mempunyai pola pikir kooperatif dan bersatu. 6. Mendorong siswa toleransi dan kasih sayang terhadap orang lain. Meskipun tidak banyak manfaatnya, ada beberapa kelemahan pembelajaran kolaboratif yang perlu diperhatikan, seperti 1. Jika siswa yang lebih cerdas gagal mengenali motivasi sebenarnya di balik pendidikan ini, mereka akan sangat dirugikan karena harus membantu teman-temannya. 2. Siswa ini juga akan memprotes karena prestasi kelompoknya menentukan hasil. 3. Hanya kelompok siswa terpilih yang cerdas dan termotivasi yang akan bekerja jika kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan sukses. Perbedaan cooperative learning dan collaborative learning. Cooperative learning. 1. Siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas, berbagi pengetahuan, dan memberikan dukungan satu sama lain. 2. Selain sebagai otoritas di kelas, guru juga berperan sebagai ahli materi pelajaran. 3. Guru mengawasi siswa, mengatur waktu dan sumber daya, serta membuat dan melaksanakan proyek pembelajaran kelompok. 4. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk menumbuhkan kerjasama tim yang harmonis dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Collaborative learning. Guru juga siswa berkolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan. 2. Mencegah siswa menjadi tergantung pada instruktur yang berperan sebagai otoritas atas materi yang diajarkan dan proses pembelajaran. 3. Selain mengawasi proses pendidikan, pendidik juga harus bisa bergabung dalam komunitas pembelajaran seperti halnya siswa. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran kolaboratif adalah untuk mengembangkan individu yang mandiri dan pandai berbicara. Penerapan cooperative learning dan collaborative learning. Penerapan pembelajaran cooperative learning ialah langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang komprehensif yang merujuk pada beberapa langkah pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah spesifiknya adalah sebagai berikut. 1. Instruktur pembimbing siswa dalam memahami materi yang akan dipelajari dengan menguraikan tujuan pembelajaran dan memotivasi mereka untuk belajar. 2. Instruktur memberikan penjelasan dasar tentang konten melalui penggunaan video dan berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan pencarian dan penawaran pendapat. 3. Instruktur memberikan panduan tentang sejumlah istilah yang digunakan saat meminta dan mengungkapkan pendapat. 4. Instruktur memberikan contoh dengan menayangkan sejumlah video tentang cara meminta dan memberikan umpan balik terhadap materi yang akan dibahas. Dan yang kelima adalah siswa memberikan tema atau topik masalah dan berkolaborasi dalam kelompok untuk mengembangkan solusi potensial dan sebagainya. Sedangkan penerapan pembelajaran collaborative learning mengintegrasikan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas yang dapat dilakukan melalui 5 langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Orientasi siswa. 2. Pembentukan kelompok. 3. Pengaturan tugas belajar. 4. Memfasilitasi kolaboratif siswa. Dan yang kelima adalah memberikan nilai dan pengetahuan. Jadi seperti itu materi implementasi pembelajaran cooperative learning dan collaborative learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.